Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Ini hari Sabtu, maka seperti biasa hari Sabtu tidak ada bintang 3, jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke TA dan juga pembahasan komen ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke chartnya, ya ini gue juga baru keluar nih newsnya ya. Ternyata ini adalah minggu terburuk ya untuk saham-saham US sejak COVID. Wow, ya terakhir kali seburuk ini tuh di 2020 dan kita tahu di 2020 itu luar biasa berantakan ya. Lu bisa lihat sendiri lah 2020 BTC ngedam berapa gila begitu ya. Lihat sendiri di sini deh ya. Boom ya. Nah, si S&P sudah seperti itu. Nah, buat lo yang mungkin bingung, Bang, emang apa urusannya sih saham-saham US sama kripto gitu ya? Nah, gue nggak akan ngulang lagi di sini, kepanjangan. Silakan nonton DCWT sesi pertama yang sudah kita upload tadi pagi, atau lebih tepatnya tadi siang lah ya. Udah, itu aja ya. Sisanya kita balik aja langsung ke chart ya. Untuk chart sendiri kita bisa lihat di sini, ya belum terlalu ngefek begitu, tetapi ya, ini ya sayangnya S&P 500 saham-saham US ini korelasinya cukup besar dengan kripto. Jadi ya kalau gua sih lebih baik persiapkan safety belt kita lah begitu karena kemungkinan besar volatility akan berkelanjutan begitu ya. Ini terjadi bukan cuma sekali-sekali saja ya, ini kan kita sudah pernah bahas juga ya. Ini pernah terjadi di sini nih. Setelah kita pindah ke weekly biar nggak terlalu pusing ya. Nah, kita bandingkan dengan di 2018 ya. Di 2018 kita bisa lihat di sini saat BTC tenang-tenang aja, tidak terlalu banyak bergerak ya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini dia reject oleh BSB ya. Ini BSB-nya gue kehapus bentar. Kita masukin dulu BSB. Nah, di sini kita masukin ya. Nah, kita bisa di sini dia reject oleh BSB berapa kali tapi nggak lanjut membuat lower low. Sementara S&P duluan terjun payung. Akhirnya apa? Akhirnya BTC yang ngikutin. Gitu. Nah, itu yang ada potensi bisa seperti itulah kasarnya. Nah, jadi ya semoga sih nggak terlalu ekstrim ya, tapi ya kalau menurut gua sih cuma satu aja lah ya. Kalau secara TA-nya yang paling penting adalah jangan sampai dia merusak MA50 begitu. Karena kalau sampai dia merusak MA50 di weekly, ya kita ada potensi bisa prematur nih selesainya gitu untuk urusan di cycle atau bull market kali ini begitu ya. Ya udah, kita nggak punya bohlam untuk melihat masa depan. Bohlam nih. Apa namanya, kalau peramal tuh kan ada kayak bola ajaib gitu bisa lihat masa depan. Kita nggak punya ya, kita nggak punya magic ball untuk tahu masa depan seperti apa. Ya udah, kita tinggal tunggu saja gimana market akan bermain begitu. Apakah dia akan melakukan pergerakan dramatis seperti di 2021 ya. Wah, di sini udah banyak yang nyerah ya, banyak yang bilang udah nih ya kuartal 4 pecah statistiknya ya. Sekarang pecah dan akan masuk ke bear market. Ternyata enggak, mantul lagi. Itu bisa saja terjadi ya. Ya, jadi makanya jangan nyerah, jangan cepat pundung, tunggu sampai ya akhirnya ada konfirmasi dari market. Selama tidak ada konfirmasi masuk ke bear market, MA50 masih tetap menjadi support, ya sudah. Tetap main scenario kita adalah kuartal 4. As simple as that ya. BTCD kita bisa di sini kondisinya ya overall mulai ada pelemahan ya. Nah, apakah ini adalah pertanda dia akan retest lagi ke MA20? Ya, mirip-mirip kayak di sini nih. Setelah membuat higher high, nah mulai habis bensin ya. Apa namanya? Pulang dulu kampung ya. Udah pulang kampung balik lagi. Ya, selama balance sheet masih terus turun, selama masih belum ada tapering, ya susah begitu. Ya susah untuk kita bisa berharap altcoins akan ada perlawanan begitu ya. Next kita akan langsung aja masuk ke komen. Untuk komen yang pertama dari channel AA ya. Di menit ke-14, bangke, gue juga mau pump 1.000.000%. Ini gue sempat ngejoke lah ya kemarin. Jadi ya intinya gue ngomong, kalau ngomong cuma pakai perasaan, gue juga pengen kayak dukun aja. Yang kayak dukun bilang deh ya, bisa 100x dalam 6 bulan begitu ya. 20 juta jadi 2 miliar ya. Cepet naiknya. Gue pengennya kayak begitu ya. Tapi faktanya kan yang tidak seperti itu. Data tidak mengatakan itu, statistik tidak mengatakan itu. Ya jadi gue nggak bisa berbohong ke orang-orang, tenang, market akan ngepump, akan langsung ngepump nih 1.000.000%. Nggak bisa. Ya sekarang market masih menunjukkan indikasinya mereka masih bearish. Nah mereka PR besarnya adalah ya udah itu tadi yang kita bahas MA50.
Bisa nahan nggak? Bisa nahan ya puji Tuhan. Lanjut lagi mungkin seperti mungkin mirip-mirip di 2021. Kalau enggak, ya lu lihat sendiri sesuai dengan pembahasan kita lagi. Yang lagi-lagi semua itu adalah fakta data statistik. Begitu. Jadi ya, sekali lagi ya, gini loh. Kadang-kadang orang tuh suka terlalu pakai perasaan gitu ya. Dulu ada yang bilang dasar konten konyol. Itu masih halus ya. Zaman gua di sini tuh gue dulu dimaki-makinya, astaga, kayak gue punya utang apa aja ke dia. Dasar bangke lu, channel kecil aja banyak bacot lu ya. Lu lihat nih influencer A B C, dukun A B C, itu ngomong bakal 100.000, lu siapa? Bla 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 bla. Turun. Bukan karena gue punya berapa subscriber, bukan karena gue sehebat apa, bukan. Karena fakta data statistiknya gitu ya. Sama juga di sini ya, intinya nggak tahu lah, orang-orang tuh suka melawan statistik, nggak ngerti kenapa ya. Oke, next dari Suryanti Heroten ya. Bang, saat lebaran seperti sekarang exchange pada libur ya. Karena pas saya mau top up saldo nggak bisa masuk. Katanya market itu buka tiap 24 jam. Bener nggak bang? Saat sekarang lagi libur ada rasa was-was gitu loh bang. Gini, trade-nya akan berjalan 24 jam. Nah, urusan WD itu ya, itu urusan perbankannya dan urusan si exchanger-nya gitu. Jadi setiap exchanger bisa berbeda-beda. Begitu. Ya kayak WD gue sempat kemarin. Ya kemarin lusa ya. Itu mesti tanggal merah harusnya kan ya. Nah, itu gue aman. Nah, tapi balik lagi, setiap exchanger berbeda-beda dan juga tergantung sama kebijakan si perbankannya. Tetapi yang pasti transaksinya misalkan lu IDR BTC, BTC USDT semua yang ada di exchanger berjalan. Kalau nggak berjalan ya berarti mungkin exchanger yang lu pakai sedang ya lagi maintenance begitu ya. Oke. Next dari Bro Teloga, luar biasa siklusnya. Waduh, sebentar. Luar biasa siklusnya ya, Bro. Waduh, turun sebentar. Ya, kurang beruntung ya. Nah, klik dulu. Luar biasa siklusnya ya, Bro. Ya Bro Toshi bilang ada mini all season. Mungkin nanti ada mini bear market. Gas terus edukasinya tim TCI ya. Ini jujurnya mini bear market tuh gue udah sedikit rada gatel pengen ngomong kalau jebol BSB ya. Ya kayak lu lihat di sini nih. Jebol BSB ya. Saat dia jebol BSB apa yang terjadi? Ya lemah kan? Lemah berapa lama nih ya, ada banyak ketidakpastian begitu, sering kali membuat lower low ya. Mungkin boleh deh ya, ini dari Bro Teloga nih ya, ide mini bear marketnya jadi makin kenceng nih, boleh nih ya. Next time mungkin di cycle selanjutnya kalau sampai ada jebol BSB ya kita sebut sebagai mini bear market lah begitu ya, biar sekalian lebih bikin para bullboy muntah darah ngedengarnya ya. Karena kemarin kita coba ngomong membuat lower low aja udah banyak yang wah so tahu lu bangke ya. Nah nanti kalau kita sebutnya mini bear market mereka langsung kejang-kejang mungkin ya. Oke, next dari Chris Tambunan. Thank you kok. Berkat lu gue bisa mulai paham lebih banyak tentang kripto. Walaupun gue lebih banyak hancurnya, tapi bisa tergantikan dengan ilmu yang gue dapat di sini dan juga dari kegagalan pribadi. Semoga Kotoshi dan sekeluarga sehat selalu. God bless you. God bless you too. Ini luar biasa loh ya. Nggak banyak loh orang yang punya mental seperti ini. Ya lu bilang lebih banyak hancurnya di market, tapi lu tetap mau belajar. Kebanyakan enggak. Kebanyakan orang akan dengan sangat gampang tinggal mencap semua kripto itu cuma judi ya. Kripto tuh cuma scam, kripto tuh semua cuma ponzi. Itu banyak sekali orang seperti itu. Nah, jadi kalau lo udah pernah hancur di market, tapi tetap mau belajar, tetap mau bangkit, itu udah modal yang luar biasa. Ya, jadi keren ya. Thank you juga untuk doanya ya. God bless you too ya. Next dari Koi Muji Koi Farm ya. Channel yang sampai saat ini selalu gue tonton dan like videonya. Thanks Bang Toshi. Thank you juga buat selalu nonton dan like ya. Mau tanya aja Bang, sales hype apakah sales hype pada kemana ya? Nggak ada yang gebor-gebor hype lagi. Kebanyakan anak buahnya kelas berbayar. Wah, ya soalnya gini, dalam masa-masa lemah liquidity-nya seperti sekarang, empot-empotan kayak gini ya udah mati setelah dia drop. Semua yang jualan yang nge-hypein sebelumnya akan hilang begitu ya. Ya tapi nggak apa, jadiin pembelajaran. Ini ada lagi contoh kasus nih, walaupun jujur gue nggak tahu hype apa nih ya, mungkin ada token yang sempat ngetrend dulu ya. Ya ini dia ya, mau digembar-gemborin sehebat apapun tuh, mau dukun mau sampai kaya ngomong ini bakal naik ya, market nggak peduli begitu. Saat lagi liquidity rendah, orang akan enggan untuk invest di altcoins begitu ya. Tetap
Next dari Randy Rahmat. Makasih ilmu yang dibagiin bang. Newbie izin tanya, gimana caranya biar komen bisa dibahas di DCWT? Ya caranya pertanyaannya menarik. Kalau menarik dan cukup banyak yang nanya mungkin akan kita ambil salah satunya. Begitu ya. Selanjutnya apa? Terus pertanyaan kedua, pergerakan di Bitcoin dan S&P sering sama. Tapi untuk minggu ini di saat persentase penurunan S&P cukup dalam di Bitcoin kenapa eh, nggak terlalu signifikan? Sorry salah baca ya. Apa karena Bitcoin udah mulai stabil dan kepercayaan investor di Bitcoin semakin tinggi daripada S&P atau cuma tunggu waktu sampai BTC down parah ya? Worst case-nya ya begini, yang terakhir lu bilang, dan ini pernah terjadi seperti yang gua tadi bilang di depan video ya, di depan ya, dimana gua perbandingkan dengan di 2018. Ya nggak apa-apa, sekali lagi gua keluarin ya. Nah di 2018 kita bisa lihat di sini dia terjadi masa-masa di mana S&P ngedam duluan. Nah, udah ngedam duluan, BTC masih santai-santai aja nih di sini. Wah, masih santai gua sih, lu aja yang ngedam. Taunya tiba-tiba ikutan terakhirnya. Nah, itu bisa terjadi ya. Atau ada juga teori di mana Trump kan kemarin bukan kemarin tadi pagi ya. Tadi pagi gua ngomong Trump ada beberapa statement ke si Jerome. Dia bilang, "Ini waktunya yang tepat buat cut rates." Gitu. Nah, mungkin para pencinta kripto itu kan lebih apa ya, kiblatnya tuh lebih ke Trump lah begitu ya. Jadi dia ngelihat si Trump ngomong seperti itu, jadi lebih pede. Itu mungkin juga terjadi begitu. Tapi ya intinya apa, kalau gua pribadi sih lebih baik mempersiapkan resiko terburuknya. Ya terburuknya otomatis ya dia ngikutin S&P kan, begitu ya sudah. Kalau sampai amit-amit kejadian ya udah berarti kita udah siap kan mentalnya. Kalau nggak kejadian, ternyata Bitcoin stabil, kuat nahan gitu ya. Oh ya puji Tuhan, berarti kan kita nggak perlu merasakan the pain seperti di S&P 500 begitu ya. Win, menurut gue extra win kalau kita mempersiapkan resiko terburuknya begitu ya. Nice questions ya. Next, knuckle shot. Ilmu dasar sama dengan fondasi. Fondasi kokoh sama dengan anti guncang. Panjang umur buat kita semua. Mantap ya. Ini maksudnya fondasi itu BTC ya. Jadi BTC kalau jadi fondasi di portofolio kita, ada gempa gimana juga ya. Oke lah, mungkin bisa rusak sedikit, interiornya bisa retak-retak ya. Kaca mungkin bisa pecah, tapi nggak roboh. Begitu ya. Ya lu lihat sendiri sekarang yang roboh di market siapa? Yang nggak punya fondasi kan. Yang isinya altcoin semua. Yang isinya meme coin semua. Punya alts, punya memes nggak masalah. Tapi nggak semuanya itu. Itu lu kebayang nggak? Ya lu bikin rumah nggak ada fondasi. Semuanya cuma interior. Semuanya cuma hal-hal yang lu rasa lu suka gitu. Nah sekalinya dikasih gempa, tamat semua. Apalagi kalau gempanya kayak level di Myanmar kemarin tuh. Wah gila ya. Sampai serem banget tuh. Bangkok juga hancur-hancuran sampai ada satu gedung yang lagi dibangun sampai hancur ya. Ya begitu ya. Itu mungkin adalah gambaran bagi orang-orang yang membuat fondasinya berantakan, akan hancur seperti bangunan-bangunan yang ada di sana begitu ya. Oke. Next dari Budi Cahyo, channel yang paling dinanti kehadirannya. Salam tabur tuai Bang Toshi, selalu berbagi dan jadi berkat buat banyak orang. God bless you. God bless you tuh untuk Bro Budi ya. Mantap. Next dari Bro Aina. Wah, biasanya pertanyaannya menarik nih. Market serasa memasuki fase Trump session ya, Mak. Trump session. Iya sih ya, gila sih ini. Si Trump bener-bener ya udah berapa bulan ngocok-ngocok market ya. Semua dibikin naik turun, ngedam dan seterusnya ya. Overall, selagi kita tetap jaga mindset, niscaya kita akan terhindar dari scenario terburuk. Gue percaya Golden Rules TCI adalah ekstraksi dari pengalaman yang berharga Mak Toshi dan tim. Yes, bener ya. Karena dalam dunia bisnis, kaca spion selalu lebih jelas daripada kaca depan. Warren Buffett. Yes, setuju banget ya. Ya makanya kita harus pelajari yang udah pernah kejadian. Karena itu berirama kok gitu ya. Jadi jangan tebak-tebakan dan tetap berpegang teguh pada aturan TCI. Wah, keren ya. Sehat dan sukses selalu. Sehat dan sukses untuk kita semua. Salam tabur tuai. Mantap. Salam tabur tuai juga untuk Bro Aina. Thank you ya Bro Aina. Salah satu subscriber kita, salah satu member TCI kita yang paling suka untuk membantu para newbies yang masih bingung. Aduh, ini MA50 apa ya? BSB apa ya? Ini Bro Aina yang paling sering membantu para newbies itu. Keren banget. Itu benar-benar tabur tuai ya. Mantap. Next dari Vodka Whiskey Gaming. Waduh ya, vodka whiskey dicampur hitam apa clear dan coklat mati. Oke ya. Kemarin saya lihat fluktuasi BTC bisa bertahan tidak drop seperti saham. Karena ada beberapa institusi dan investor yang masih percaya kepada Trump.
sehingga ditabok balik ke atas dari area support karena statement si Trump yang menekan Jerome. Ya benar, itu yang kita bahas tadi pagi ya. Supaya secepatnya untuk cut rate ya. Dan didukung jawaban Elon Musk yang mengeluarkan statement end of reserve. Wow, ini gue bahkan belum sempat lihat nih ya. Di Twitter kayaknya ya. Atau di X. Kalau tidak, Trump akan buat ulah lagi sampai Jerome benar-benar menyerah. Ya, ini sebenarnya ini satu senario yang menarik juga. Benar juga bisa ya. Dia akan terus bikin aneh-aneh sampai si Jerome nyerah dan ya mulai dinaikin begitu. Market akan dikocok terus katanya ya. Selama mereka masih ribut akan dikocok terus. Seru banget permainan tingkat atas. Apalah daya kita cuma retail, jadi penonton aja dan cuma bisa ngikut. Salam tak bertuai Bang Toshi. Mantap ya. Ya, jadi gini. Ini bagus nih ya, punya mindset ya udah kita ngikut aja, kita lihat market mau ngapain kita beraksi, begitu nggak kayak dukun yang punya mindsetnya rada-rada nyeleneh gitu ya, wah gue yang ngontrol market, padahal itu dana mereka tuh cuma kayak ludah di lautan begitu kalau dibandingkan dengan para pemain-pemain besar begitu ya, apalagi para elit-elit global begitu. Nah makanya jadi konyol ya, konyol sekali menurut gue kalau orang-orang para dukun ini ya yang wah membanggakan kekayaannya ya bisa punya mobil ini, punya rumah di sini, punya rumah situ. Itu kayak Trump, Elon Musk itu ngakak ngelihatnya gitu. Wah, ini lucu ya bocil ngomong pengen begini, pengen begitu ngatur-ngatur market, gua yang ngatur gitu. Ya, sudahlah nggak apa-apa biarkan mereka berfantasi ya. Yang pasti kita jangan mau ikut-ikutan halu gitu aja ya. Dan gini, eh tapi gini, kita harus ngerti juga dari sisi si Jerome. Ya, dari sisi si Jerome ada benernya. Kalau sampai dia tiba-tiba sekarang naikin dengan cepat QE gitu ya. Ya mereka kan ada tugas untuk negaranya juga ya. Maksudnya tugasnya untuk menstabilkan ekonomi mereka. Nah kalau sampai tiba-tiba dinaikkan gila-gilaan. Anggap seperti 2020 aja ya. Dimana kita dapat QE nih. Kita kasih lihat aja visualnya nih. QE kan balance sheet naik ya. Mana balance sheet? Balance sheet naik dengan tajam di sini. Boom ya. Nah, lu kalau perhatiin ya di US itu dari 2021 sampai 2022 itu mereka gila inflasinya ya. Gue pernah lihat ada video orang belanja di zaman Covid itu setelah post Covid itu basically naik 100%. Begitu dia mau coba belanja lagi hal yang sama. Jadi kalau di US tuh kan ada Costco ya. Di Costco tuh kita bisa minta delivery dan kita tuh bisa langsung delivery atau dia pick up ya. Pokoknya gini lah. Dia bisa order secara online. Nah, dia bisa minta order ulang, tapi dia bandingin receipt-nya. Si receipt-nya di di pre-COVID itu basically setengah dari yang dia bayar sekarang. Begitu. Nah, jadi itu ada harga yang harus dibayar saat QE. Begitu, dan itu pun juga kena ke kita. Ya lu lihat sendiri lah di Indo ya. Di Indo kan mungkin orang berpikir itu terserah bang, biarin aja US yang hancur. Ya US hancur ngaruh ke kita juga karena ekonomi itu sudah sangat global. Gitu akan sangat terkait satu sama lain. Begitu. Kalau di US tambah miskin ya kita juga akan kena juga seperti itu. Begitu ya. Jadi gua ngerti sih. Gua ngerti juga dari perspektif si Jerome. Begitu. Tapi ya at the end of the day kita nggak bisa ngatur juga. Kita nggak bisa ngatur mereka mau ngapain. Ya tinggal kita bereaksi aja. Begitu. Benar, sesuai banget sama yang Bro Vodka Whiskey Gaming nih ya. Ya kita tinggal jadi penonton aja. Yang penting kita mempersiapkan porto kita supaya dapat skenario terbaik di tengah-tengah kebanyak ketidakpastian di market. Begitu ya. Oke. Next dari Audriana Lamsyah ya. Semenjak nonton lu selalu profit bang. Sampai masuk grup tele Bang Toshi dan orangnya seru-seru. Wah mantap ya. Gue suka banget nih ya. Yang sudah merasakan profit juga di grup asik gitu ya. Nah tapi gini, gue harus ingetin gak semua orang akan sama kondisinya seperti bro atau sis nih Audrey ya. Soalnya Audrey kayaknya bisa bro ya. Ya sis kayaknya mungkin ya. Nah, nggak selalu akan sama percis. Wah, oke, ngikutin Bang Toshi nih. Ada dulu yang komen katanya selalu profit. Wah, gua juga masuk pasti selalu profit. Ya, tergantung lu masuknya kapan gitu loh. Kalau lu masuk dari 2024 begitu ya, 2024 awal gitu. Di sini banyak dulu sakit. Kayak Bro Teloga tuh daerah sini kan. Bro Teloga, Bro Aina kayaknya lebih lama tuh di daerah sini ya. Coba deh boleh nanti komen Bro Aina ya. Ya, waktu di sini kan banyak sakitnya dulu. Begitu. Nah jadi lagi-lagi nggak bisa kita menjanjikan bahwa wah ikut TCI, nonton TCI akan selalu profit. Nggak juga. Ya tergantung lu DCI dari mana. Tapi konsisten nggak? Kalau konsisten ya ujungnya profit. Kayak Bro Teloga, Bro Bro Aina, ya ujung-ujungnya profit gitu kan. Ya dari kesabaran, dari konsisten. Ya dari konsistensinya gitu ya. Mantap, mantap. Jangan-jangan
ini sis mungkin ya, sis Audrey ini jangan-jangan udah lebih lama lagi nih ya. Gak ngomong-ngomong jangan-jangan dari 2022 nih angkatan awal. Oke, next dari Jenia Partawati. Sebagai seorang pemula, gue nggak tahu kenapa gue kadang suka masukin ini sendiri ya, kata-kata sendiri ke tengah-tengah ya. Bang, sebagai pemula ya, di situasi pasar kayak gini lebih baik di spot ya bang. Sebenarnya gini ya, kalau lu futures udah lancar, udah bisa punya SOP yang tepat, nggak masalah sebenarnya. Dan lu jaga resiko ya, ada jam-jam penting, ada jam-jam rawan dilewati. Nah itu sebenarnya bisa aman begitu. Tapi kalau lu masih belum biasa futures ya jangan. Latihan dulu aja, banyak kok. Di mana-mana sekarang ada akun demo. Bybit ada demo, di Gate juga ada demo. Jadi buat lo yang pengen coba futures, silakan coba dulu pakai yang free. Udah biasa, udah tahu jaga resikonya gimana. Nah, bisa trading futures pakai duit beneran. Begitu. Jadi sebenarnya dalam situasi apapun bisa aja trading futures. Itu asalkan kita punya SOP yang jelas dan sekali lagi kita bisa tuh ya mau mendengarkan ada jam-jam rawan yang memang bisa berpotensi membuat pergerakan di market tuh nggak make sense begitu ya. Beres, oke, udah kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan komen hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita sudah dapat posisi long. Buat lo yang konservatif sudah profit ya. Ayo yang konservatif ya, pasang nggak target TP-nya nih ya. Harusnya kalau lo konservatif udah pasang nih di sini di angka 0,655 something lah ya. Nah, berarti buat lo yang konservatif sudah profit 3,88%. Nah, buat yang agresif masih boleh dipertahankan nggak? Boleh, karena tidak terjadi ya jebol gitu, masih bertahan aja di atas dari struktur support. Tinggal jangan lupa dipasang aja ya. Target TP-nya buat yang agresif di angka 0,6825 ya. Oke, next untuk posisi spotnya. Posisi spot ada di angka 0,63072 dan di 0,55137 ya. Next kita masuk ke Atom. Untuk Atom kita dapat posisi short nih. Retest 1, retest 2 di angka 5,0138. Tepat sekali ke reject oleh struktur di sini nih. Struktur yang terbentuk ya udah lumayan lama sih, di Februarian lah ya. Sorry, ini kurang turun sedikit ternyata. Aduh, sorry. Iya di sini, sorry. Berarti dia ke rejectnya di angka 5,0087 ya. Oke, nah posisi short kita ini target TP-nya jelas ya di MA20. Tapi kalau lebih konservatif, boleh pertimbangkan ya, sebenarnya udah kena sih sekarang ya di sini ya, di angka 4,989 begitu ya. Itu buat yang paling konservatif di situ ya. Buat yang agresif di MA 20 ya. So buat yang konservatif sekarang nonton masih di bawah dari sini ya, boleh pertimbangkan tutup aja, itu udah profit ya, udah oke lah. Nah buat yang agresif sekali lagi di angka
at least for now ya di angka 4,6653 karena ini moving average, ada perubahan dari hari ke hari, maka ya harus di-update kalau sampai besok belum kena juga gitu ya. Oke. Next kita masuk ke spotnya. Untuk spot MA20, MA50 dan juga di angka 4,1826. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa di sini dia kemarin ya nggak ada setup futures ya karena jebol, retest langsung ngepam lagi, bukan ngepam lah, rally lagi. Jadi untuk sekarang belum ada setup futures. Kita lihat besok. Kalau besok pagi daily close dari SUI di atas dari 2,239, nah ada potensi ada setup baru besok. Tapi ya udahlah, kita tunggu besok aja dulu ada konfirmasi atau enggak begitu ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 2,239, 2,127 dan di 2,0440 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Gue ingatkan sekali lagi, ya ini Sabtu jadi udah gak ada data penting. Ya buat lo yang buka posisi futures ya minimal pasang SL aja lah gitu ya. Selanjutnya ya udah sih kita tutup aja dengan 3 golden rule seperti biasa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.